Oke, selamat siang Bapak dosen terhormat. Kali ini saya Kevin Sugianto dengan NIM 052 sedang ingin melaporkan tugas ketiga ya dari tugas struktur data, yaitu membuat program pencarian algoritma di DFS, Deep First Search. Jadi seperti ini algoritmanya ya. Akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya satu persatu. Jadi kita bisa dimulai dengan kelas graph ini. Jadi maksud dari integer v ini adalah dia ini bertujuan untuk membuat jumlah node ya, karena tadi node-nya ada berapa? Node-nya ada 8. Kita buat 8. Di sini kita buatnya jadi adjacent-nya, yang artinya kita membuat daftar tetangga. Selanjutnya kita bikin string name, yang artinya name ini nanti kita akan buat untuk namanya node-node yang ada, seperti node A1 sampai A8. Untuk value-nya sendiri kita beri angka-angka acak, seperti misalnya dari 9 sampai 10 atau 10, 7, 9. Lanjut. Oke, di sini jadi kita pindah lagi di sini. Grab sini. Nah, jadi di sini tujuan dari kelas ini ya. Tujuannya adalah untuk menyimpan jumlah node ya. Membuat array adjacent list-nya ya, ini. Lalu menginisiasi nama setiap adjacent-nya, setiap index dari adjacent-nya sebagai list kosong untuk tetangga-tetangga node yang lain ya. Terakhir juga untuk menyediakan array untuk nama dan nilai node. Kita lanjut. Kita lanjut di mana? Oke, lanjut. Kita akan melakukan carian angka n pada graf tersebut dengan DFS seperti ini ya. Set node ini dan add sini ya, jadi kita mulai set node. Jadi fungsinya set node ini adalah untuk membuat indeks nama. Indeks node-nya kita kasih node ke nama-namanya ya. Namanya misalnya A1, A2 dan sebagainya dan yang lain-lain. Nah, untuk nilainya itu kita buat angka-angka pada node-nya ya. Karena memenuhi syarat yang ini ya, untuk membuat angka dari A1 sampai A8 ya. Lalu kita mendapatkan edge-nya di sini ya. Graph ini ya, jadi dibuat tidak berarah ya. Karena agar setiap edge-nya bisa disimpan, agar DFS bisa menyapu cabang secara realistis ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ya, di boolean in target boolean visited ini ya, visited ini tujuannya untuk mencegah revisiting atau buah dari graf yang tidak terarah ya. Stack ini untuk tampilan jalur DFS ya. Ini bukan inti logikanya, agar terlihat tampilan lebih jelas dan baik ya. Lalu kita print DFS-nya dan kita return. Kita lanjut lagi, kita ke private developer ya. Ini adalah fungsi inti utama dari algoritma kita ya. Jadi node U ini, jadi intinya node U ini akan dikunjungi pertama kali. Stack-nya akan menampilkan jalur traversal saat itu juga ya. Lalu kita print ya, print nilainya dan isi stack-nya ya. Itu kita lanjut lagi, kita ke sini. Nah, disitu kita bikin grafnya, kita buat grafnya, kita isi, kita set node-nya, buat lagi ini. Nah, kita buat lagi buat grafnya. Jadi kita akan set A1 sampai A8-nya, kita beri juga nilai ya. Setelah 6 kita kasih nilainya ya. Kita tambah, kita buat strukturnya, tentukan cari nilai tari dan targetnya ya di A7 ini targetnya. Targetnya berarti ternyata di node A7 ya. Jika kita run akan seperti ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut untuk nomor 2,
membuat program pencarian algoritma menggunakan breadth first search atau BFS ya. Cukup sama seperti yang tadi, bedanya adalah kita menggunakan algoritma breadth first search ya. Seperti ini caranya sudah saya buat ya. Jadi kita akan saya jelaskan bagaimana kodenya berjalan. Pertama kita mulai dari kelas grafnya ini dulu. Seperti yang sebelumnya, ini V ini dibuat untuk membuat jumlah nodenya, dan adjacent listnya, daftar tetangganya, membuat nama nodenya dan nilai nodenya. Kita lanjut lagi ke bawah. Nah, ini konstrukturnya ya. Di sini kita membuat list tangga kosong untuk tiap nodenya ya, dengan menginisialisasi nama array dan nilainya. Kita mengatur nodenya di sini, kita buat di sini ya. Set node-nya kita buat namanya, nilainya ya, kita tentukan identitasnya seperti A1 sampai A8, nilai-nilai seperti 10 dan sebagainya. Lalu kita tambahkan edge-nya dengan ini ya. Kita tambahkan, lalu kita buat lagi di sini ya. Ini fungsi utamanya ya, ini fungsi intinya adalah visited-nya. Visited ini ya, itu dibuat untuk menjaga revisiting, untuk menemui kembali nilai yang sudah kita ketemui ya. Di sini nih, ini intinya future linked list ya. Kalau kita start lagi, mulai BVS kita cari lagi, kita inisiasi lagi di sini visited start true. Artinya adalah node awal langsung masuk ke queue. Di sini ada loop ya, while loop ya. Karakteristiknya ya, jadi fungsinya adalah untuk mengambil node dari queue-nya atau mengecek nilainya, lalu memasukkan semua tetangga yang belum dikunjungi ya. Lalu di sini kita ada lagi ya, cek targetnya di sini, if value sama dengan target return true ya, jika cocok pencarian selesai ya. Di sini ada for loop lagi ya. Jadi intinya adalah ya, di sinilah fungsinya kembali ya. Di sini untuk menjelajah ya, di sini untuk mengunjungi node yang berdasarkan lebar, bukan kedalaman. Queue selalu menampung kodenya di sini ya. Jadi kita bisa untuk menampung node yang berada di level berikutnya ya. Kita lanjut lagi fungsi queue. Nah, di sini ada fungsi queue name ya. Ini hanya berfungsi sebagai helper agar tampilan queue-nya rapi. Di sini ada mainnya, di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya, membuat graph, mengisi nodenya, lalu menambah edge-nya, menambahkan target tadi A7, 9, dan jalankan BPS-nya dari A1. Dan seperti inilah hasilnya. Terima kasih.